Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian di lecture mata kuliah kinetika reaksi heterogen. Jadi pada topik catalysis and catalytic reaction. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa topik penting ya, yaitu tentang kinetika pada tahapan-tahapan reaksi katalitik ya. Namun sebelum itu nanti kita akan ada review sedikit tentang topik terakhir, yaitu tahapan-tahapan atau step-step dalam reaksi katalitik heterogen. Kemudian kita akan membahas kinetikanya, dan nanti ada satu case study yaitu tentang dekomposisi of cumin ya. Jadi outcome atau ya setelah lecture ini saudara diharapkan memiliki basic knowledge dan juga skill tentang reaksi katalitik. Jadi saudara diharapkan nanti sudah bisa mempropose atau kemudian menurunkan persamaan kinetika atau persamaan laju reaksi dari langkah adsorpsi, reaction atau surface reaction reaksi permukaan, dan juga persamaan laju reaksi desorpsi. Dan juga sudah punya skill untuk menyelesaikan kinetika dari dekomposisi of cumin reaksi katalitik ya. Well, okay, let's start by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mendiskusikan tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah pada reaksi katalitik ya. Masih ingat ya? Coba kita lihat step-step dalam reaksi katalitik ya, ada 7 step. Masih ingat ya? Ini saya ya, share kembali ya. Jadi dalam reaksi katalitik ini ada 7 tahapan atau 7 step ya. Yang pertama adalah difusi atau mass transfer. Difusinya siapa? Tentu saja reaktan ya. Di sini kalau kita lihat di sini adalah A di sini ya, reaktannya. Dari mana ke mana? Tentu saja dari valve ini ya, dari badan fluida gitu ya. Kemana? Ke external surface catalyst ya. Jadi ya, ini langkah pertama. Jadi dari badan fluida ke permukaan luar dari katalis, atau kira-kira di dekat mulut pori ya, mulut pori dari katalis ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua ini adalah difusi lagi ya. Difusi siapa? Masih difusi reaktan. Dari mana ke mana? Difusi reaktannya ini tentu saja dari mulut pori katalis menuju ke internal surface, yaitu permukaan dalam dari katalis, mulai masuk ya. Next step adalah adsorpsi ya, adsorption ya. Adsorpsinya siapa? Masih reaktan ya. Adsorpsi reaktan pada permukaan katalis. Nah, ini adalah langkah yang ketiga. Kemudian setelah adsorpsi, langkah berikutnya adalah surface reaction. Jadi ada reaksi permukaan. Disinilah mulai terbentuk produk ya, dari A menjadi B misalnya ya, pada tahapan yang keempat ini ya. Setelah produk terbentuk, maka kemudian produk ini akan didesorpsi, dilepaskan ya. Product desorption ya, ini adalah step yang kelima. Jadi bukan lagi reaktan, ini adalah produk ya, product desorption. Langkah berikutnya yaitu difusi lagi. Difusinya siapa? Ini difusinya bukan difusi reaktan lagi, ini karena sudah produknya, berarti difusi produk nih. Product diffusion atau difusi produk dari mana ke mana? Dari internal surface ke eksternal ya, di dekat mulut pori dari katalisnya, seperti diilustrasikan di gambar ini. Kemudian yang terakhir adalah difusi juga, mass transfer, yaitu difusi siapa? Difusi produk ya.
Dari mana? Dari external surface ke plug atau badan fluida. Ya, saya rasa ini tidak sulit dan mudah sekali dipahami. Bahkan katalis ini meskipun ini mata kuliah katalis ya, tentang chemical reaction, ini banyak memberikan ilustrasi, gambaran-gambaran tentang real life ya, kehidupan kita sebenarnya. Jadi ini mirip kalau kita perhatikan dengan seksama ya, mekanisme ini bisa kita analogkan seperti kalau kita bertamu begitu ya, bertamu. Jadi kalau tahapan pertama misalnya ini adalah mass transfer. Jadi kalau kita bertamu, apa sih yang pertama kita lakukan ya? Pertama ya kita datang ketok pintu dulu. Assalamualaikum. Itu adalah jadi posisi itu dari luar masuk dari luar ke depan pintu. Proses difusinya ya. Kemudian kita ketok pintu, assalamualaikum ya. Kemudian next berikutnya adalah nanti yang punya rumah terus menjawab, waalaikumsalam, moga mbak silakan masuk, yes welcome, masuk. Maka next berikutnya adalah kita masuk. Ini adalah masih difusi juga ya, dia masuk ke dalam rumah dari mulut pori ke masuk ya, ke dalam internal surface itu masuk, tapi belum duduk ya. Kita masuk rumah tapi belum duduk. Langkah berikutnya apa? Monggo silakan duduk. Ini adalah step yang ketiga, yaitu duduk di kursi. Maka ini adalah absorpsi. Kalau saya duduk, datanglah minuman ya. Sampaikan maksud tujuan kita ya. Ibu, ini kedatangan kita yang pertama silaturahmi, yang kedua ingin menanyakan apakah anaknya sudah selesai skripsinya. Kalau sudah, ini kebetulan anak saya juga ingin istilahnya, kalau orang Jawa bilang pokoknya barung pisah, mau menyempurnakan sebagian agama. Maksudnya pripun? Maksudnya apa? Ini mau kita jodohkan. Katanya anaknya sudah janjian dulu waktu kuliah di UMS begitu. Ini hanya contoh. Ini proses kemudian proses reaksi ya. Surface reaction ketika sudah nempel ya. Jadi ketika malah bagus ini, anaknya juga sudah pada senenge kata orang Jawa bilang ya. Maka kemudian kalau sudah selesai hajatnya, sudah clean, sudah ada produk ya, sudah ada agreementnya, ya ini ditengok segala malih habis wisudan. Maka kemudian kita akan pamitan ya. Pamitan ini berarti kita berdiri, produknya sudah keluar ya. Jadi dari closing product disruption ya. Kalau udah berdiri ya pamitan terus keluar rumah. Ini namanya ya difusi produk, atau kita keluar dari rumah dari internal surface ke external surface ya. Jadi kita berdiri dari kursi, kemudian kita berangkat keluar pintu ya, kemudian kita pamitan, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita pergi. Ini ada step yang terakhir. Ya ini hanya biar begini, poinnya adalah jangan pernah mencoba menghafal, tapi try to get the point, the story gitu. Ya, coba pahami deeply ya, dengan dalam, dengan betul-betul bagaimana mekanisme ini ya. Jangan dihafalkan ya. Baik, kita akan melanjutkan untuk berikutnya. Jadi kita punya 7 stepan ya, 7 langkah dalam reaksi katalitik ini. Dari 7 ini kita akan fokus pada 3 steps, yaitu adsorption, surface reaction, and dissolvation. Jadi yang adsorpsi, jadi langkah pertama
mass transfer, langkah pertama, langkah kedua ya. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 1, 2, 6, 7 adalah proses mass transfer atau difusi. Kita anggap sebagai proses yang cepat, sehingga kita akan memulai dari pembahasan kita dengan 3 step ini ya. 3 tahapan ini ya. Jadi dari 7 kita akan simplify menjadi 3 ini. Karena yang langkah difusi, yaitu langkah pertama, langkah kedua, kemudian langkah 6, langkah 7 kita anggap prosesnya berlangsung cepat. Kenapa begitu? Ya kita ingin memulai dari case-case yang sederhana. Tentu kalau langsung kita consider 7 ya nanti akan kesulitan ya. Akan mudah dengan asumsi-asumsi, sehingga nanti kita belajarnya semakin mudah. Baik, silakan dicermati dulu pembahasan tadi pada part ini. Jika belum paham, diputar lagi. Kalau masih belum clear, nanti bisa didiskusikan di psikologi ataupun di YouTube komen ataupun di WA group.